Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kedawung, yang terhormat Bapak Ibu Guru rekan sejawat SDN 3 Kedawung, serta karyawan-karyawati SDN 3 Kedawung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara implementasi dan diseminasi budaya positif di SDN 3 Kedawung yang kita sayangi ini. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada siang hari ini adalah memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Saya minta kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas kehadiran siang hari ini meluangkan waktu dalam acara implementasi dan diseminasi budaya positif. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah pada acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kedawung kepada Bapak Agus Budianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Kedawung yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan limpahannya kita pada siang hari ini dari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 masih dapat berkumpul dalam acara implementasi dan diseminasi budaya positif tanpa suatu arah apapun. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Vivin yang telah menyelenggarakan acara implementasi diseminasi budaya positif yang sudah begitu tersusun dengan sempurna. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah turut andil dalam rangka tugas beliau Bu Vivin dalam hari ini. Karena tanpa panjenengan, tugas dari Bu Vivin tidak akan terlaksana dengan baik. Karena dalam acara ini harus menyertakan paling setidaknya 10 PTK untuk menunjang tugas yang telah dilaksanakan, yang harus dilaksanakan oleh beliau Bu Vivin sebagai CGP Angkatan 9. Kemudian saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu yang mana pada siang hari ini menyita waktu kebersamaan jenengan dengan murid kesayangan panjenengan, kemudian ditinggal di sini. Niki nyuwun pangapunten. Anggap saja ini sebuah refreshing, jangan anggap ini sebuah tekanan, tapi refreshing. Kalau biasanya jam segini membersamai anak-anak, nah ini pada hari ini kita bisa membantu tugas dari beliau begini. Yang terakhir, harapan dari kami yang telah dari saya yang telah dituangkan, yang pertama, semoga nanti tugas beliau Bu Vivin bisa terlaksana dengan baik, dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Kemudian kegiatan hari ini semoga nanti bisa berjalan tanpa suatu arah apapun dari awal hingga akhir. Harapan yang berikutnya, kita mempunyai harapan apa yang telah disampaikan beliau Bu Vivin nanti akan menambah wawasan
ilmu gratis kepada kita, sehingga kita nanti mendapat ilmu-ilmu baru seperti yang kemarin Bu Rina dan Bu Dian angkatan 7. Nah, ini angkatan 9. Semoga kita mendapat ilmu baru lagi yang mana berguna bagi kita semua, khususnya keluarga SDN 3 Kedaung. Harapan selanjutnya semoga nanti Bapak Ibu juga bisa membersamai acara ini dari awal sampai akhir. Itu harapan kami, dan kita juga berdoa bersama semoga nanti beliau Bu Fitri mendapatkan nilai yang sangat bagus atau sangat memuaskan, karena tidak hanya menggugurkan kewajiban menggugur, tidak, tetapi nanti juga bisa mendapat predikat yang sangat memuaskan. Kata Ibu, oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena ini mengingat waktunya sudah siang dan ini durasi nanti juga 1 jam. Itu nanti biar lebih cepat, lebih bagus. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus yang telah memberi kesempatan, tempat, dan sarana-prasarana sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Langsung saya mulai, Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang implementasi dan diseminasi budaya positif. Kita nanti akan membahas tentang A. Perubahan paradigma belajar, B. Disiplin positif, C. Memotivasi perilaku manusia, D. Kebutuhan dasar, E. Posisi kontrol restitusi, F. Keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya harap Bapak Ibu Guru tidak bosan ya, tidak ngantuk. Saya harap mengikuti dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, sejenak marilah kita saksikan video berikut. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam
yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Setelah melihat video tadi, tekan Bapak Ibu. Benar nggih? Biar semangat. Yang muda-muda silakan berdiri. Yang muda. Selain gelar nih sama Pak Gus. Monggo berdiri. Biar semangat dulu. Pak Gus udah mau. Istimewa. Kita latihan tekuk P5. Sudah ada yang bisa? Nanti ditirukan ya. Tekuk P5 ada di mana? Ini. Tekuk P5. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar, kritis. Yes, pelan-pelan saja ya. Monggo Bapak Ibu. Pelan-pelan. Tekuk P5. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar, kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk yang kelas 3 sama kelas 6 bisa untuk referensi ya, Bu Rina, Bu Lameng.
Membelajarkan tentang apa Bapak Ibu Guru? Es batu. Untuk murid kita di SD ini ternyata masih terlihat di permukaan saja. Jadi yang bawah itu belum muncul ya Bapak Ibu Guru. Mungkin yang kita lihat sekarang anak-anaknya masih ada yang nakal, ada yang bandel, tapi sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri, punya bakat tersendiri yang masih belum terasah. Makanya daripada itu, mari Bapak Ibu Guru kita tumbuhkan karakter dan bakat anak yang belum muncul ke arah yang lebih baik. Dari SD ini mari kita munculkan karakter yang ada pada siswa yang belum muncul itu. Untuk yang perbuatan yang kurang baik kita benahi, kemudian minat dan bakat yang mereka miliki kita kembangkan ke arah yang lebih baik. Perubahan paradigma belajar. Dulu tujuan dari pendidikan adalah berpusat pada guru. Namun sekarang pendidikan adalah berpusat pada murid. Jadi sekarang anak-anak lebih bebas memilih media pembelajaran yang ingin mereka pelajari, tidak hanya dari Bapak Ibu Guru, tapi dari internet atau dari buku-buku yang lain. Di situ diterangkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Kurikulum Merdeka. P5 Profil Pelajar Pancasila. Ada nama mawon? Mandiri, kreatif, berbineka, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Di situ kurang gotong royong nggih. Ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin positif? Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini mereka mempunyai sifat disiplin itu tidak karena peraturan, tapi karena dari dalam dirinya sendiri. Umpamanya tidak memakai topi. Setiap Senin waktu upacara tidak memakai topi, mungkin peraturannya kita hukum. Tetapi kalau sadar dalam dirinya sendiri, oh iya, kalau pakai topi kan tidak panas, nanti tidak berkeringat dan sebagainya. Itu akan saya harapkan pendidik itu seperti itu. Untuk kedisiplinannya itu berawal dari dirinya sendiri. Jadi tidak karena peraturan, tetapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Coba Bapak Ibu Guru kita lihat, bedakan tindakan di bawah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Konsekuensi itu lebih bersifat positif daripada hukuman. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan ya Bapak Ibu. Coba untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murina konsekuensi atau hukuman? Murina ngatur. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kalau biasanya olahraga itu yang pertama dilakukan apa Bapak Ibu? Pemanasan. Kalau sudah 10 menit kira-kira sudah melakukan kegiatan apa belum? Sudah melakukan apa? Pemanasan itu tadi ya. Berarti kalau 10 menit terlambat itu harusnya ini sebagai hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Mari kita cek. Gimana Bapak Ibu Guru? Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kemudian apa itu yang namanya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan utama dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari dosen 2004. Perbedaan ini Bapak Ibu Guru, untuk hukuman itu sangat menyakitkan. Jadi Bapak Ibu Guru tolong menghindari hukuman deh kalau bisa. Gimana Bu Rena? Menyakitkan ya, karena hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka panjang, merasa disakiti anaknya. Kemudian murid akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi penguatan jangka pendek saja, perlu monitoring, ada stimulus respon, anak menghormati peraturan, lebih menghormati peraturan di sini untuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, anak bertanggung jawab, fokus permasalahan jangka panjang, anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Ais bikin dulu ya.
Penghukum itu biasanya nadanya suara tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kalimatnya seperti kamu selalu saja salah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Sekarang ini pendidik sebagai teman. Contohnya di situ kalimatnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Biasanya kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Untuk Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas semua? Semuanya kelas 4? Sudah ya? Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di dalam suatu kelas, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih membedakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nanti untuk keyakinan kelas ini bisa kita terapkan umpamanya ada anak yang melanggar peraturan. Setelah kita sudah membuat keyakinan kelas, kalau sudah membuat keyakinan kelas, masih ingat kalian enggak untuk keyakinan kelas punya peraturan seperti ini benar apa salah? Itu bisa ditularkan kembali ke anak. Kemudian anak berpikir, oh iya, kalau saya berbuat seperti ini salah, kalau saya berbuat seperti ini betul, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti untuk umpamanya kelas 4 naik ke kelas 5, nanti di kelas 5 boleh membuat keyakinan kelas yang berbeda gitu. Sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan pendapat dari anak yang ada di kelas tersebut. Di sini ada segitiga restitusi, ini kita gunakan untuk anak yang melanggar peraturan. Jadi untuk anak yang melanggar peraturan itu tidak langsung kita suruh, berarti kalau kamu tidak pakai sepatu harus push up 7 kali. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Tetapi kita harus terapkan ini segitiga restitusi. Ada yang nomor pertama, nomor 1 adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas di sini. Dari video ini kira-kira apa kesalahan dari siswa yang ada di video itu Bapak Guru? Saya ulang ya. Di sini kasusnya karena Marcel adalah siswa kelas 4 SD Erika Kedawung, dia tidak memakai sepatu saat pelajaran sekolah. Ini keluar dari peraturan sekolah kita ya. Bagaimana menerapkannya?
Yang pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira kalimatnya yang mana Bapak Ibu Guru? Benar, nggak bisa di pause ya. Untuk menstabilkan tindakan ini tadi adalah setiap orang punya salah, seperti itu. Itu nanti akan semuanya, berarti tidak hanya Marcel yang punya salah, tetapi guru juga pernah salah, semua orang punya salah. Itu dalam posisi menstabilkan tindakan. Yang ini, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan dengan menanyakan Marcel tadi, apa yang kamu lakukan? Saya tidak memakai sepatu di kelas Bu. Itu adalah validasi tindakan. Setelah itu kita baru menanyakan keyakinan kelas. Oh iya, apakah ingat Marcel keyakinan kelas kita kalau tidak pakai sepatu bagaimana? Tidak boleh Bu, seperti itu. Jadi timbul dalam hatinya sendiri bahwa tidak memakai sepatu di kelas itu adalah melanggar peraturan atau kakinya bisa kotor dan sebagainya. Keyakinan dari dalam dirinya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru telah memenuhi atau telah melengkapi tugas dari saya. Untuk waktu selanjutnya adalah acara keempat, yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Kalau anak punya salah itu diapakan Bapak Ibu guru? Distabilkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Berarti untuk kelas yang belum membuat keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu guru. Berarti nanti kita buat keyakinan kelas biar nanti anak kalau salah itu tahu, oh iya peraturan sekolah itu harus seperti ini, harus seperti ini. Seperti itu, dan dilakukan dari dalam hati mereka masing-masing, sadar bahwa itu adalah salah. Sekian dulu dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru yang telah diluangkan untuk tugas saya hari ini. Untuk penutup masih ada satu lagi. Kepada anak didik kita ya Bapak Ibu guru, karena sekarang banyak sekali kasus bullying, makanya ini bisa sebagai referensi. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.